Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit? Tazkiyatun nufus. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut tazkiyatun nufus. Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marad atau amrod. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu nggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Baper? Apa penyakit hati yang paling berbahaya yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu. Bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya. Udah di kemo berkali-kali ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, satu aja. Allah nggak mengatakan fi qulubihim amrad, di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun, cuma satu penyakit. Dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir, marad, penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama, yaitu asyak, raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib, tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu, jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad. Itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Ya, orang kalau ragu sama Allah banyak modus. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu udah selesai. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak nih sama Allah. Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith, belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup. Dulu ketika Doli ditutup di Gang Doli,
di Surabaya, salah satu kalimat yang keluar dari teman-teman yang ada di sana apa? Kalau kami nggak boleh kayak gini, terus kami makan apa, gitu kan? Kalau kami nggak boleh kerja kayak gini, terus kami ngasih makan apa buat keluarga kami? Itu penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin, nih ya, nggak mungkin nol, nggak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu nggak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Gak mungkin ada orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Gak mungkin, gak ada ceritanya dalam sejarah. Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini. Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang ragu kepada Allah kecuali akan bertambah keluhan dalam hidupnya. Nih pasti. Tidaklah seseorang makin ragu kepada Allah kecuali bertambah banyak keluhan-keluhannya dalam hidup. Semakin dia yakin kepada Allah, semakin sedikit